surat kawitan namanya. Ibu sangka ulang kawitan. Come on, move it on. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move it on. I said we got what you need, honey, come and move along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on, and move along. Come on. I said, babe. I said, babe. Oh, honey, come and move along. You gotta feel it, yeah. You gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it. On the roadway, you gotta. Gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, you make it real slow. Siap ya kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Come on, move along. Tenaga dari tiktokan yang bisa. Biasa Bunda ya itu sama saya itu saya selalu tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini. Sweet honey, let's take it real slow. Yes. Nama Know kamu we gerakan got what ya. you need, baby, so take it Oke, along. nama gerakannya ya. Oke, siap ya. I said we Gimana got kabarnya Bunda pada pagi hari ini? come and move along. Luar biasa. Yes. On the highway, Oh, benar dulu ya. Kenapa harus seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian bahwasanya emosi manusia itu sifatnya berangkat 12 jam ke depan. Kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Masuk itu kan. Maka dengan demikian Bunda pagi-pagi kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga, tidak boleh. Karena saya lihat banyak ibu-ibu pagi-pagi itu berangkat sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. gotta feel Kalau ada anak susah bangun, susah makan, susah mandi, kira-kira it, anak gotta feel it, feel it, feel it. kalau dia Bunda ya. Apalagi kalau misalnya suaminya juga sebelum ya. Apalagi kalau ditambah ibu-ibu biasanya lamun ninggal tatakan bisa kulkas baru sepadan ada. Tapi dia selama meninggal kulkas baru rada panas soalnya yang penting nggak boleh panas itu kalau dia tetangga habis itu kemana atau suami baru ya. Panas ayat nama kalian demikian Bunda di sini saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah Nah di sini Bunda terapinya gampang sekali. Bunda tidak perlu datang ke psikologi, tidak perlu datang ke rumah sakit. Bunda cukup duduk cantik saja di rumah dan gratis Bunda ya. Ternyata menurut penelitian ketika kita temukan
cuma tepuk tangannya kok bintang. Bisa disangka gelo. Maka dari kan Bunda cuma tepuk tangannya bukan kayak gini tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, itu ternyata bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Dan kemudian ditambah dengan tersenyum itu Bunda ternyata bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Jadi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum menurut penelitian itu bisa awet muda. Jadi kalau Bunda pengen lebih kompor dengan itu kudu kita bisa nama anu bener teh dari orang sablon. Nah, makanya kita coba udah apakah jadi 17 tahun atau enggak ya. Siap? 1, 2, 3 boleh tepuk tangan dulu ya marilah. Kan lumayan agak cerah pagi-pagi sih kan hujan angin bobar-bobar. Ayo pasien suami. Nah, kemudian selanjutnya Bunda, maka dari dia saya suka penasaran kalau dia punya suami yang suka marah-marah, Bunda ketika suami marah itu jangan ikut marah. Kita mah cukup tepuk tangan saja. Paling kan cabar karena panas kita di situ. Nah, kemudian itu Bunda kenapa seperti itu karena ternyata Bunda saya pernah melihat kayak Nagita Putri dulu sering dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier punya seorang ini usianya hampir 400 tahun Bunda, punya 8 anak paling busunya itu udah hampir 100 tahun. Kemudian ditanya sama Deddy Corbuzier apa rahasianya kenapa bisa panjang umur? Ini menjawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah sebelum hidup saya. Makanya wajar beberapa seperti laki-laki karena jarikan budak di sumur lebih sore tergantung. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia, cuma hari ini saya akan bahas terkait dengan hypnosis. Nah, sebelum saya mulai ke hypnosis, Bunda perkenalkan diri dulu, nama saya Pak Fodan dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Jadi kalau Bunda mengingat nama saya itu gampang sekali ingat aja dari Lajur Fodan ya. Dan alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan. Dan kemudian alhamdulillah Bunda saya ngajar di Psikologi Madinah Gempita untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian alhamdulillah juga saya sudah tersertifikasi hipnoterapi, ada yang saya hipnotis di sini. Ini katanya Pak. Sana sekarang keluar ke mana-mana sih keuyan dulu. Karena di hipnoterapi itu kan ada hipnos smoking. Jadi suami Bunda yang suka merokok itu bisa diberhentikan dengan hipnos smoking. Kenapa? Karena alhamdulillah ya. Karena banyak hari ini suami itu hari ngerokok ya, hari rokok itu pembelaan anyuk nahunan ada biasa ada beli. Nah itu. Kemudian yang kedua Bunda di hipnoterapi juga ada hipnos living. Jadi bagi Bunda yang pengen langsing silakan bisa dengan hipnos living. Jadi hipnos living di sini Bunda bisa langsing tanpa harus olahraga. Jadi Bunda bisa makan bakso di kamar rokok tanpa harus olahraga, tapi Bunda bisa langsing. Silakan yang mau datang ke kantor Bunda 100.000 sekali ya buat lakinya mungkin bukan hipnoterapinya tapi 500.000 dan kemudian juga alhamdulillah juga saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca dalam satu buku darah ini tanpa ngomong kok saya bisa tahu dan saya bisa lihat mananya senyumnya membawa luka yang kelihatan ya, atau pura-pura tersenyum tapi orangnya ragu. Tapi sayangnya hari ini saya tidak akan buka aib, jadi yang mau dibukain aib silakan di belakang aja ya. Karena hari ini saya akan bahas terkait dengan energi. Apa itu energi? Bunda kan inner itu ada inner beauty, ada inner cancer, ada inner jin. Kalau inner beauty itu Bunda cari itu dari bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen lihat cantik itu kudu bukan di beneran, habisnya di pikiran di belakang. Dan kenapa seperti itu? Karena menurut teori kuantum, Bunda tahu teori kuantum? Halo, ada yang tahu teori kuantum? Nah, teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini, emosi sama perilaku kita itu Bunda adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi terasa. Jadi kalau Bunda duduk sama orang tapi sok ngomong ke Bandung, kira-kira panas atau ada? Ada?
itu adalah sebuah gelombang yang dimana dia tidak terlihat tapi kerasa. Dan menurut teori kuantum Bunda, emosi itu dia akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir kira ini ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi dan perilaku kita, Bu. Ya, cuman cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang keluar. Jadi kalau bundanya sama ngomong ke Bandung, kemudian ngajak sama Maya, terus kemudian dan ngaji, maka di sini itu katanya bolong pilih saudara tanpa bolong presiden bolongnya. Nah itu orang yang suka ngomong orang lain. Tapi kalau bundanya baik hati, baik hati sama orang itu ruang antara bayar oke, ayo gitu tuh. Bilang berkaya beruang, tapi orangnya gak bayar oke gak apa-apa. Ada kayak gitu kan? Kalau ada silakan, saya lagi butuh di sini. Nah itu maka di sini kita udah gelombang emosinya. Makanya kan tadi contoh itu adalah bukan dari lu. Dan kenapa Bunda kalau lihat selalu penampakan jin itu, Bunda selalu melihat penampakan jin itu menyeramkan, gak ada yang kayak tadinya. Nah kenapa seperti itu? Karena si jin itu dia sebuah gelombang yang hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Jadi kalau dia menampakkan diri dengan menunggangi gelombang orang soleh itu gak bisa. Dia belajar begitu dari dalam, bukan dari lu. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada Lina Cancer. Kalau Lina Cancer itu Bunda dikenal dengan wajah Korea Fatima. Ada yang kayak ini sih wajah Korea Fatima. Jadi lamun Bunda selfie dengan Cancernya di bawah ada wajah Korea Fatima. Insya Allah amin. Dan kemudian Bunda yang selanjutnya yang akan kita bahas hari ini itu adalah energi. Apa itu energi Bunda? Energi itu biasanya dikenal di psikologi itu dengan nama lungkati. Ada yang ngabati mungkin? Coba saya lihat di channel jadi energi itu biasanya dikenal Bunda dengan luka batin. Karena banyak hari ini anak di bawah 7 tahun dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan ke bawah SMP atau ke bawah remaja dan dewasa. Ada banyak hari ini orang dewasa yang mengalami gangguan kejiwaan. Kenapa seperti itu? Karena hari ini mungkin Bunda sering melihat anak SD sama TK dia rajinnya luar biasa, ngajinya rajin, belajarnya rajin, disuruh berenang lawan. Tapi kenapa pada SMP dia mabok, narkoba, bolos sekolah, hamil di luar nikah, jamur. Apa itu jamur? Jangan dari bawah umur nih. Tarik-tarik mikir deh. Ya kenapa banyak anak-anak seperti itu hari ini Bunda? Kenapa banyak anak-anak yang bolos sekolah, narkoba, hamil di luar nikah dan yang lainnya? Padahal ketika kecilnya dia solehnya luar biasa, baiknya luar biasa, gak pernah ngelawan sama orang tua, mesinnya rajin. Tapi kenapa SMP dia bolos sekolah dan yang lainnya? Karena dia mengalami luka batin ketika kecil tidak tersembuhkan. Dan penyebab luka batin yang paling pertama itu adalah kekerasan. Karena banyak hari ini Bunda orang tua yang pengen anaknya lulus dengan cara sekali mau buat gandum diri cabut. Cuma sampai kita Bunda sama aku bisa dibaca. Nah seperti itu Bunda, pada akhirnya apa yang terjadi adalah banyak hari ini anak-anak yang tahan karena waktu bukan tahan karena cinta. Terus hari ini saya lihat banyak sekali anak-anak yang lebih mencintai kedua bapak dan mamanya dibanding mama dan bapak diri itu sendiri. Betul kan? Kalau yang kedua yang paling pertama ditanyakan tahu kan? Ayahnya udah balik diri ya dari mana? Banyak hari ini anak-anak yang lebih mencintai kakek bapak dan mamanya. Pada hari ini dalam Bunda di Tasik kemarin ada seorang nenek dan kakek-kakek yang tinggal tanpa sepengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya rumahnya gede-gede, mobilnya banyak. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tua sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil si anak lebih mencintai kakek bapak dan mamanya, jadi sudah besar dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Betul kan? Makanya memang si nenek dan kakek ini dia punya 8 anak, tidak ada yang tahu satupun bahwa mereka sakit-sakitan sampai ini. Kenapa seperti itu? Karena banyak anak-anak yang taat karena kamu bukan anak-anak cinta. Makanya wajar kalau dari muda banyak yang nanya ke saya, Pak Koda kenapa? Saya susah makan, susah mandi, susah sholat. Tumpahnya juga kita pengen buat kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim mengalahkan sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diberi
tujuanku untuk menggawaimu. Sudah taat karena cinta, bukan taat karena takut. Bunda jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan nasi, jangankan disuruh belajar, Bunda akhirnya pun dia akan kasih ke orang tuanya. Dan kenapa hari ini kita masih bergelut, Pak, anak saya susah sholat, Pak, anak saya susah makan nasi, Pak, anak saya susah mandi, dan yang lainnya. Kepada Nabi Ibrahim minta lahir sama Nabi Ismail, dikasih sama Nabi Ismail. Karena taatnya karena cinta, bukan taat karena. Lalu bagaimana Pak Koda cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu Bunda bukan diberi jajan wae, bukan diberi mainan wae, bukan diberi bagus wae, Bunda. Kenapa? Karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu yaitu dengan cara skin dan glowing antara dengan baju kamu lihatnya. Bunda mah tahu kan skin kan skin glowing. Bunda skin itu bukan gantungan baju atau glowing, tapi skin itu adalah sempurna di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya juga. Kemarin saya kedatangan klien, dia kelas 1 SMP, ditangkap sama BNN Badan Narkotika Nasional karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP. Kemudian kami ceklah IPVC, ternyata anak ini tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal dia seorang pengedar. Kemudian dicek silsilah keluarganya, ternyata udah anak ini anak seorang pejabat gede mau. Dan menurut keterangan ayahnya suruh bilang ini selalu dipenuhi. Atas mengapa dong anak ini dari nasional? Uang dari ayah saya dikonsumsi. Di masjid ya. Dan pada waktu itu kami bingung kenapa anak ini dari narkoba. Kemudian kami suruh kasih anak ini bertemu sama orang yang nyuruh dari narkobanya. Ternyata yang nyuruh dari narkoba itu juga menurut keterangan orang-orang dia sampai parenting 3 bulan berturut-turut dengan harapan dia tahu cara menahan anak yang galau sehingga bisa dimanfaatkan untuk dari narkoba. Sedangkan kita punya dengan anak kita sore-sore karena dengan anak kita jadi dokter polisi tentara dengan saya kata-kata sebarang yang sekali parenting. Itu bapak dia gitu ya. Itu mewah dari sekolah gitu. Saya udah sampai parenting 3 bulan berturut-turut dengan harapan mereka supaya tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk mengenai narkoba, Bunda. Dan ajaibnya orang Australia ketika bertemu sama anak ini di sebuah mall, Bunda, yang dilakukan oleh orang Australia ini adalah yang paling pertama nepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua si orang Australia ini nanya, Bunda, saya mau bahagia yang hari ini. Kemudian Bunda reaksinya di luar dugaan, saya sampai kaget juga si anak ini nangis dia peluknya. Kemudian dia mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata hanya om yang maaf saya hanya om yang tahu saya. Kalau si orang Australia cuma nanya saya tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta anak ini mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa orang-orang ini melakukan itu semua, Bunda? Dan apa yang terjadi sama anak kita hari ini ketika anak kita pulang sekolah? Apa yang belum kita tanyakan ke anak kita? Halo, gimana kalau kembali sekolah? Anak yang anak sih kan? Dan lagi di Cimahi mana cing guna balik ke kalau ditanyakan ketika anak sekolah. Apa yang mana? Orang-orang itu lebih takut dengan perwira di bawah dan sebenarnya cina anak bisa jadi kalau lama aja ya. Ini lagi bagaimana anak kita mau dulu dengan cinta, Bunda, bagaimana anak kita mau taat karena cinta sehingga namanya lebih mencintai perwiranya dibandingkan anak. Ya, maka demikian supaya Bunda hari ini kalau Bunda punya suami ojek hari ini papasan kehujanan kelaparan masuk angin kemudian kepalanya bersih dan kemudian dia anak-anak dengan harapan bisa bawa sedikit uang dan makanan untuk membahagiakan istri dan anaknya di rumah. Tapi ketika suami pulang kerja, apa yang sering ditanyakan oleh istri?
Sorry bunda mulai balik-balik ke ngojek, no? Tanya-tanya ke mana kata-kata ke makan Cina itu? Wajar tuh bunda kamu yang kawin. Wajar tuh. Sok kalau suami bunda teh mungkin di jalan kita mau tabrakan bunda, mungkin di jalan dia teh carikan ku batu bunda. Dia teh tadi sampai nahan lapar bunda dengan harapan supaya bisa balas uang dan makanan ke rumah dengan harapan supaya bisa membahagiakan istri dan anaknya. Tapi pulang-pulang bukan ditanya sekarang kamu bahagia nggak hari ini? Osok tuh nanya itu masalahnya. Tapi dalam menanya saya mau bahagia nggak hari ini? Nggak getenya. Tapi gitu warna bunda ya. Maka dengan demikian dibiasain bunda ketika suami kita pulang kerja, kita pulang sekolah, yang paling pertama ditanyain itu apa bunda? Saya mau bahagia nggak hari ini? Karena seperti itu kita semua tahu bahwa bagi mengucapkan sayang kamu bahagia ini kata sederhana, semua orang tahu bisa mengucapkan, tapi ketika dipraktekkan itu sulitnya luar biasa. Tadi aja mempraktekkan anak saya kamu bahagia sama suami dan udah biasa. Tapi kalau dibiasain udah side effectnya buat anak kita bisa buat biasa. Ya anak tadi yang dari narkoba aja sampai melakukan 3 hal, mengungkapkan perasaannya, melukoknya sama nangis. Seorang mas kali cuma nanya saya sama bahagia maka dalam ini bunda yang pertama yang harus kita tanyakan ke suami dan anak kita ketika pulang kerja dan pulang sekolah itu adalah sayang kamu bahagia. Kemudian yang kedua bunda yang kedua bunda tepukan bunda itu bukan teknik hipnotis bunda. Saya sering mempelajari teknik hipnotis tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan dan titik harga diri. Maka dari demikian bunda kalau bunda ngobrol sama anak dan suami yang harus bunda lakukan itu adalah seluruh bagian pundaknya. Karena kalau orang sudah nyaman dan percaya maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Kalau bunda kayak kulkas baru sekarang bagian kulkas barunya bukan bangun dulu. Ibu-ibu jangan bangun 2 minggu kita manyun 2 minggu kayak kawin jadi manyun. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita rajin sholat, gak bawah, kalau sesuatu sentuh bagian pundaknya juga karena pundak itu adalah titik kenyamanan, kepercayaan dan titik harga diri. Maka karena demikian bunda titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Ya, itu adalah titik skin hanger sesuatu nyaman yang harus dilakukan untuk anak laki-laki itu telapak tangan, pundak, punggung. Untuk anak perempuan bunda itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Kenapa seperti itu? Karena bunda menurut penelitian anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya bunda kalau di sini sekarang punya tetangga anu culitnya luar biasa, urang lewat oke salah, urang melong oke salah, urang lewat tepunten oke salah. Padahal buat itu urang tepuntennya nyeri buntu ya bunda. Atau lagi rusuh gitu kena tinggalin. Jadi kenapa orang-orang yang juli mempermasalahkan hal-hal seperti itu membesar-besarkan masalah sepele karena ketika kecil dia kekurangan skin hanger, kurang sentuhan yang benar-benar kulit oleh orang. Dan banyak dari ini yang juga adalah kekurangan skin hanger, nyaman di bagian kulit orang. Dan skin hanger ini bunda sebaiknya dilakukan oleh bukan ibunya tapi oleh ayahnya. Kenapa yang harus ngasuh anak itu sebenarnya adalah ayahnya bukan ibu. Diasuh bulannya bukan. Kenapa seperti itu bunda? Kenapa yang harus ngasuh anak itu adalah bapaknya bukan ibunya? Karena bunda anak di bawah 7 tahun itu 100% akan menggunakan emosi. Benar gak bunda? Jadi wajar kalau anak muda hari ini ketika pengen jajan, pengen kopong, rewel, nangis, manja dan yang lainnya. Kenapa? Karena di bawah 7 tahun anak itu 100% menggunakan emosi. Makanya wajar bahwa anak wajib lahir dari perut bunda yang paling pertama dilakukan. Ayah meminta sesuatu. Ternyata seperti itu karena anak di bawah 7 tahun itu menggunakan emosi. Kalau yang anak yang 100% menggunakan emosi diasuh sama ibunya yang fitrahnya juga bunda dapat pakai emosi.
bayang ya, jadi anak di bawah 7 tahun 100% menggunakan emosi, diambil sama ibu aku 80% pakai emosi bakal cuma kira-kira dulu jam sana maka ya kalau bunda hari ini jalan-jalan ke pasar tumpah, kemudian di pasar tumpah anaknya lihat mobil-mobilan misalnya ya, mobil-mobilan yang gede, kemudian nangis bahkan ke goreng jalan di sisi jalan karena nangis kita beli itu bela-belaan beli cilok dan nangis anaknya, kemudian pas di rumah bunda ban mobilnya itu dipatahin kira-kira kumaha bun yang diriwari-wari ulang gerakan tapi langsung ke bapaknya dia ada di lem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu firmannya bunda bawaannya 80% itu pakai logika, pakai akal. Dia fokus jadi solusi bukan fokus di masalah. Makanya kan anak di bawah 7 tahun mau anak laki-laki mau perempuan, dia itu perlu peningkatan akalnya, perlu penumbuhan akalnya, dan akal ini hanya bisa ditumbuhin oleh bapaknya. Makanya anak yang kehilangan sosok ayah, misalkan suami bundanya Bang Toib dia jarang pulang atau bundanya bercerai, itu secara emosi dia gangguan. Kenapa? Karena kekurangan sentuhan di bagian kulit oleh ayahnya, karena anaknya tidak tumbuh bagian maka dengan demikian bunda kalau suami bunda Bang Toib jarang pulang itu gampang bunda cara kita dari Let's take it real soon. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, bagi anak bunda di sini yang emosional, kalau pengen jajan itu pengen kokoro, rewel, gampang nangis, manja dan lainnya, itu penyebabnya bunda, anak yang emosional sampai hiperaktif itu bukan karena genetik turunan atau karena dia berdegong bunda, bukan itu. Tapi anak emosi sama hiperaktif itu penyebabnya hanya dua, bukan sama tepung. Ya, jadi anak muda yang sering emosional sama hiperaktif itu biasanya terlalu banyak mengkonsumsi daging, nugget, sosis, mie, susu, coklat, permen, es krim, roti. Ya, jadi anak muda yang sering emosional sama hiperaktif itu konsumsinya susu, coklat, permen, es krim, dan nugget, sosis, mie, roti. Terus makan ya. Kita harus makan apa? Terus harus makan apa anaknya? Susu gak boleh, nugget gak boleh atau apa ya? Gak pernah main-main. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, makanan yang paling bagus dikonsumsi oleh anak kita itu adalah yang hijau-hijau. Kenapa? Karena menurut beberapa penelitian bahwa warna hijau itu adalah warna ketenangan. Makanya saya sering rekomendasi kalau anak muda pengen jajan, pengen kokor itu kasih kangkung bunda supaya lebih sudut. Jajan bawa kangkung selalu lebih sudut. Oke lanjut ya. Maka dengan demikian bunda, saya di sini minta tolong ya karena hari ini saya sangat kewalahan menangani kasus anak-anak yang adik-adik itu hiperaktif karena tahu kalau yang dalam dan itu bunda ya, karena ternyata setelah saya teliti dia konsumsi yang manis-manisnya coklat, permen, es krim dan yang lainnya. Bahkan penyebab ADHD paling tinggi itu biasanya ditimbulkan oleh teh manis. Makanya untuk anak-anak di bawah 7 tahun itu jangan dikasih teh manis asuh bunda, apalagi dikasih kopi. Ingat tuh ya, dalain bapak anak subuh pedes ninyo kopi di bala-bala ya. Apalagi bunda, dicoba dilubah handsetnya supaya anak kita itu bukan dikasih susu, tapi apa tuh isi otak paling bagus itu adalah omega 3 dihasilkan dari minyak ikan, belut, banten, salmon. Makanya kenapa Jepang menjadi salah satu negeri paling cerdas di dunia karena konsumsi salmon paling tinggi ya. Makanya supaya anak kita itu bukan dikasih susu tapi dikasih ya. Karena hari ini saya sangat sekali melihat anak-anak punya adik-adik jelas sampai sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya bunda, penyebab anak suka banding itu selain dari kekerasan, yang kedua dari perceraian. Karena sudah jelas kalau bunda sama suami yang jadi korban apa ya, kalau bunda sama suami bercerai yang jadi korban siapa? Anaknya. Makanya bunda sebelum bunda menikah sama suami coba niatkan lillah supaya selesai
ketiga, penyebab anak luka batin itu biasanya korban bullying. Banyak hari ini bunda anak-anak yang kena bully dari teman, orang tua, saudara, dan yang lainnya, tapi ternyata bully yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah dari orang tua, bukan dari temannya. Karena banyak kali ini orang tua yang membaca dari anak satu dengan anak yang lainnya, si main si PC, si betul, si ramsi, si boda, si benhek, si keriting, dan yang lainnya. Menurut bunda itu lebih bunda, tapi ternyata menurut psikologis anak itu bisa di dalam hati anak bunda. Kalau anak sudah tertanam kebencian di dalam hati anak, dia di dalam hatinya, maka wajar kalau hari ini perang saudara antara adik dan kakak, banyak hari ini anak yang melawan orang tuanya, dan itu sangat wajar sekali. Kenapa itu terjadi? Sehingga di dalam hati itu dengan kebencian sampai kemarin ini di forum saya sampai menemukan anak teks anak ibu tawuran. Oh SMP kemudian saya TK udah guru tawuran, kebayang tuh bukan nah terus tangan hari itu mau itu pas ngalung tuh karena minum sup gue pernah enak ya. Nah itu kenapa, dan setelah saya teliti, setelah saya ngobrol sama pihak sekolah dan yang lainnya, ternyata di sana orang tuanya relatif geng-gengan dan kemudian relatif lebih membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Maka ada demikian, masih yang suka membanding-bandingkan anak di sini bunda berhentilah dan bertaubat. Coba istighfar dulu. Nah itu ternyata sangat berbahaya. Dan kemudian bagaimana dong cara menangani anak yang dibully sama temannya? Bunda, saya tuh korban bully dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA. Karena ketika kecil gigi saya paling dekat dengan anak. Makanya saya tuh paling tahu kalau betul sampai sekarang. Dan kemudian puncaknya bunda kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame sama teman saya dikulingin dari kelas 1 sampai kelas 3 dan jatuh di pintu bunda. Di itu kan suka ada gitu ya lantai dan cerita bunda dan itu masih ada sampai sekarang. Itu saya menjadi nangis sama mama udah lagi capek tadi orang lain. Saya nggak jadi apa-apa pun, jangan juga apa-apa, yang penting saya jadi sama mama nggak pernah hina saya. Waktu itu mama saya karena orang tua saya yang rela anaknya dipukul bahkan sampai berdarah seperti itu. Kalau itu terjadi sama bunda, anaknya dipotong ke bawah aturan anak itu mah. Air itu meninggelut ya. Tapi apa yang keluar bunda dari mulut mama saya pada waktu itu, dia tidak datang ke sekolah, tidak melapori ke kepala sekolah, tidak datang ke orang tua yang anak yang nyakitin saya. Kemudian dia membiarkan masalahnya dan kemudian dia berkata bahwa kembali dihina ku batur ada mau ke rumah ku ngaku batur ini semangat kamu tetap tidak bersalah. Dan waktu itu saya hanya bisa nangis mama bisa kepala saya, dan itulah yang membuat hari ini kalau mama saya masih hidup dan umroh, saya punya uang saya akan mengajarkan terhadap saya bahwa kamu terhadap masalah anakmu karena masa depan dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada ini anaknya. Bisa jadi hari ini ketawa-ketawa karena belum juga ada yang tahu bagaimana anaknya bisa menghadapi orang lain kalau anaknya dikurung di rumah, semua yang kurung anaknya di rumah. Udah anaknya bukan hewan peliharaan, aduh bunda ya. Mereka itu butuh bergaul, butuh belajar dari teman-temannya. Bagaimana mereka bisa tahu kata-kata yang kasar, mereka bisa tahu kalau perilaku ini teh galak, kalau ini perilaku teh ini teh baik dan yang lainnya. Bagaimana supaya anak itu tahu bagaimana cara menghadapi anak yang galak, yang kasar, yang baik itu seperti apa kalau mereka dikurung di rumah. Mereka tidak akan pernah belajar tata krama bunda, karena tata krama itu tidak bisa kita ajarkan di rumah. Karena ada istilah tata krama itu di mana tanpa dipijak, di sana lama-lama dipijak. Kenapa? Karena kita tidak bisa memperlakukan semua orang sama bunda, karena tidak semua orang baik, tidak semua orang sopan bunda. Ada juga orang kasar, ada juga orang yang galak. Tapi kita tidak boleh menghindari itu semua, dan kita harus bisa menghadapinya. Dan kalau anak tidak pernah diajarin menghadapinya, bagaimana anak kita mau hidup? Supaya tahu, oh yang kayak gini yang kasar nggak boleh ya, oh yang kayak gini galak nggak boleh, oh yang kayak gini. Makanya hari ini ketika saya tes psikologi bunda di sekolah-sekolah kan
gangguan tata krama. Ya, maksudnya tata krama itu mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang yang baik kayak gimana, orang yang galak kayak gimana, orang kasar kayak gimana. Kenapa tadi saya bilang karena tata krama itu gimana kalau dipijak di sana lelaki dijunjung? Karena kan ketika kita kelaparan itu harus lakukan, nggak boleh diam. Kemudian ketika kita kecil itu harus diam, nggak boleh lari. Ketika anak datang ke sekolah itu apa belajar juga berenang. Biarkan anak kita beradaptasi dengan tenang supaya di masa depan ada atau tidak ada kita mereka bisa menghadapi masalahnya. Nah, dan juga satu pesan saya, jangan pernah ikut campur terhadap masalah anak kita. Nah, biarkan mereka belajar menyelesaikan masalah sendiri karena di masa depan mereka akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada yang masalah yang mereka hadapi. Jelas kan? Ya, mau sampai berapa udah anaknya di Cina sama temannya dicocok sama temannya udah tekun kamu. Karena kan bully kita tidak bisa menghindari ya, anak kita dicocok sama temannya itu pasti. Dan makanya daripada kita apa kalau istilah instan kita jalan di atas kerikil daripada apa kaki kita lupa mending pakai sepatu bener gak? Jadi kita tetap bisa berjalan tanpa harus menyingkirin kerikilnya. Kerikilnya bisa berpijak tapi kita bisa berjalan tapi kaki kita juga nggak lupa. Artinya bagaimana? Ya itu tadi. Daripada kita ngehalau bully anak kita satu-satu, mending kita kasih kekebalan mental di dalam hati anak kita supaya bully tetap ada tapi mereka bisa bisa hidup dengan baik. Jelas sampai sini Bunda? Oke, selanjutnya Bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu ternyata Bunda akan menumbuhkan gangguan kejiwaan pada orang tua, dan kalau orang tuanya sudah mengalami gangguan kejiwaan, biasanya anaknya juga akan mengalami gangguan kejiwaan. Cuma saya sebelum mulai ke materi gangguan kejiwaan, sebaiknya kita geser dulu Bunda ya, karena saya lihat rada-rada ya, ditambah juga nanti materinya ada bahasa Arabisnya, rada berat. Maka dengan demikian Bunda gamesnya itu sederhana. Bunda silakan berhadapan sama teman yang satu di pinggir tanpa harus berdiri duduk aja ya. Dua orang utang budaya utang yang ada kan dan ada I said, Oke Bunda, silakan berhadapan dengan temannya satu-satu. Kemudian hari ini kita akan mainkan games yang dari diadopsi dari negeri Cina, budaya namanya itu ciri-ciri. Nah kemudian ciri-cirinya saya akan ubah menjadi game Upin Ipin. Silakan saya hitung sampai 5, tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi Upinnya, siapa yang jadi Ipin. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jom yang jadi Upin. Jom yang jadi Ipin. Oke, sudah silakan tempelkan tangannya sama temannya seperti ini kayak salamnya, cuma gini aja Bunda. Nah, jangan digini ya, cuma gini aja. Nah, gitu ya. Kemudian Bunda, saya akan bercerita kalau di tengah-tengah cerita itu ada kata Upinnya, si Upin harus lepas, si Ipin angkat. Jadi kalau ada kata Ipinnya, si Ipinnya harus lepas, si Upinnya nangkap. Dan nanti yang ketangkep, ini yang ketangkep ya, itu harus ngaju ke depan dapat hukuman. Roman tadi tanda rega, saya bikin tekanan sini. Oke, saya ulangi lagi ya. Halo, coba disimak ya Bunda. Kalau nanti saya cerita, di tengah-tengah cerita nanti kalau misalkan saya bilang Upin, si Upinnya itu harus lepas, harus menghindar. Si Ipinnya harus nangkep. Nanti yang ketangkep, ini misalkan si Upinnya ketangkep seperti ini. Nah, harus maju ke depan Bunda. Nanti yang ditambah Bunda kalau adanya dua anak itu juga maju ke depan. Karena saya suka lihat
teman-temannya. Fokus ya, 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke Cikole. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Ato, ada Esa, ada Pijik. Ini ringannya dua. Oke, kalau dengarkan mereka sedang makan SABCD. Kemudian di sana ada Jerky, ada Mening, ada Susanti, ada Upis. Tuh kan adanya dua nana, ayo sekali lagi ya, yang ini harus maju ke depan ya. Kalau yang awas adanya dua nana ya. Oke, mereka sedang membahas pembasmian nyamuk Aedes. Kemudian datanglah Bang Saleh membawa hantaran. Kemudian datang juga Kak Ros, ada Opa, ada Susanti, ada Pak Mil, ada Ipin. Oke, silakan yang ketangkep dan ngarenya Tuan Nana maju ke depan. Maju ke depan di sini silakan. Ayo bersemangat, ayo maju. Jangan malu-malu. Gak apa-apa di sana aja, buka dikit buka maskernya. Bukannya silakan buka jelek. Buka jelek. 1, 2, 3 buka jeleknya. Bukakan dulu ya. Ya sudah, mau lagi kan? Oke sudah, oke gitu lagi. Gangguan kejiwaan pertama yang sering ada di ibu-ibu dan orang tua itu adalah yang paling pertama ada yang dinamakan gangguan kejiwaannya itu dengan paranoid. Nah, paranoid teh. Jadi saya mengaji Nolina Punuk ya, soalnya mengaji Nolina Punuk sama keloid ya. Nah, paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau biasa disebut dengan banyak ketakutan. Mam Jeko, Silka Sakuran, Tamasin, Darah Tinggi, Salah Tiga, Kawin Beli, Beresin, Kebun Tadi. Dan kenapa ini banyak sekali anak-anak yang mengidap gangguan paranoid atau banyak ketakutan berlebih? Karena itu ketika kecil mereka sering diasuh sama nenek atau kakek di atas 50 tahun. Makanya sudah di sini. Bukan salah nenek atau kakeknya juga, tapi aku salah itu ada di buku nana. Cuma nusok nitipkan udah kan ini bertobatlah. Kenapa seperti itu? Karena di atas 50 tahun itu kenapa jarang ada orang yang sedang lahirin ya? Karena jarang ada ibu-ibu yang lahirin di atas 50 tahun karena waktunya sudah waktu istirahat. Kalau anak sering diasuh sama nenek atau kakek di atas 50 tahun biasanya suka mengidap gangguan paranoid karena secara psikologi di atas 50 tahun itu fisik sama mental sudah berkurang. Makanya wajar kan kalau anak diasuh sama nenek yang ketika dia nggak boleh ini nggak boleh itu harus itu. Jadi banyak dilarangnya, akhirnya anaknya tumbuh menjadi anak yang memiliki gangguan paranoid. Dan kemudian yang selanjutnya yang kedua ada gangguan kejiwaan skizoid, yang dimana si penderita tidak mau berhubungan dengan orang lain, hidup sendiri di hutan sama harimau sama ular, 2 hari digigit mati. Jadi dia tidak mau bertetangga atau berkehidupan sama orang lain. Dan ciri-ciri orang skizoid itu biasanya wajahnya lempeng atau orang Sunda begeuna seuyahan. Ya, ada yang meskipun tadi ya. Jadi gajah sendiri wajahnya gitu ya. Bisa ada yang namanya istilahnya mau
Jadi banyak orang yang kayak gitu, jadi wajahnya itu lemah, dia kesulitan mengekspresikan perasaan dan emosinya, dan itu gangguan kejiwaannya adalah skizoid. Dan biasanya ketika kecil anak ini korban kekerasan dari orang tuanya, makanya supaya istilah sudah kalau dan itu kedepannya akan jadi kemudian yang ketiga bunda ada gangguan kejiwaan skizotipal, yang dimana si penderita suka merasa punya indera keenam. Kan dari bunda banyak yang nanya ke saya, Pak Kodar, anak saya indigo, bisa melihat halus-halus, punya khayalan, terlepas dari benar atau tidak indigo dan apa punya indera keenam, tapi kalau itu gangguan kejiwaan namanya skizotipal. Kalau bunda di sini merasa bisa hilang, ya. Jadi kalau bunda di sini merasa bisa hilang atau bisa kirim kamera untuk grup orang, maka segeralah buka JNE bunda ya. Tahu bunda. Kenapa? Karena menurut psikologi itu gangguan kejiwaan namanya skizotipal. Ya, kemudian yang selanjutnya bunda ada gangguan kejiwaan yang sering ada di bapak-bapak, yaitu gangguan kejiwaan antisosial. Jadi antisosial itu biasanya penderita cenderung hilangnya hati nurani. Jadi kenapa hari ini banyak orang harus sekali kaum, dua gabung, pilih kamu, empat kacau, bunda ya. Makanya viral sekarang begal. Kenapa ada begal yang rela, yang tega, dia ngebacokin bolong ke mulut orang, dan masukin pisau ke mulut orang. Karena secara normalnya bunda bolong-bolong masukin pisau ke mulut orang, ngegasnya aja sekarang udah nggak bayar ya. Jadi sampai ditusukin ke mulut orang, dan itu adalah gangguan kejiwaannya antisosial. Jadi orangnya cenderung hilang yang hati nurani. Jadi hilang hati nuraninya bukan jadi hilang hati nuraninya, jadi dia tidak peduli. Misalkan yang dibacok itu dia lagi ditungguin oleh istri dan anaknya di rumah, yang dibacok dia meninggal dan yang lainnya, dia nggak peduli. Nah itu orangnya antisosial. Dan biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh kalau menghindari hajatan juga. Jadi lah menghajatan tara ayah kok namanya sih dompetnya koordinasi. Nah, perbedaan antara antisosial sama psikopat, bunda, kalau psikopat kan dari raut muka tidak kelihatan. Jadi kalau psikopat orangnya baik, hati, suka menolong orang, kemudian bergaul, kemudian ramah. Dan itu biasanya orang psikopat. Jadi orang psikopat sama antisosial itu bersama aja, sama-sama sadis. Cuman beda, kalau bedanya itu orang antisosial kan dari raut muka kelihatan betis, tapi kalau psikopatnya tidak, orangnya ramah dari raut muka. Dan kemudian bunda ada gangguan kejiwaan yang ini ada di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaan histrionik. Histrionik itu penderita cenderung cari perhatian dengan penampilan glamor. Jadi langsung mengetaskan memperelakan atau mengebehal atau emas dan sekali dan biasanya ditandai sehari-hari dengan penampilan serasi dari sebelum sampai sepatu. Kenapa seperti itu bunda? Karena menurut teori kuantum bunda, warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu bukan yang serasi dari kulit sama. Itu ternyata jelek buat emosi. Tapi yang bagus itu adalah yang tiga warna dikombinasi sekaligus. Misalkan bajunya warna putih, bajunya warna hitam, karenanya warna pink. Jadi kabundanya kapasan yang kecerengkan sebagai nyanyi ya. Kalau aku dimari. Nah, itu ya bunda. Kenapa seperti itu? Karena warna pakaian itu ada artinya pun. Di ubun-ubun di sini ada warna ungu. Warna ungu itu bukan warna jomblo atau warna terong-terong. Apalagi terong bisa belinya. Kalau terong bisa beli, jadi warna ungu itu ada di ubun-ubun, itu warna ketelitian. Kalau warna religius, jadi orangnya religius. Kalau misalkan sering memakai baju warna ungu. Kemudian ada logam di kening sini, mana logam warnanya? Di logam itu warna ketelitian bunda, cuman biasanya orangnya hemat. Itu sama salah kostum. Jadi lamun ngaliwat teh batur mah uduna 20.000 ieu mah 5.000. Ari dahar panglobana.
Kenapa seperti itu Bunda? Karena warna tidur dokter itu adalah warna ketelitian. Kemudian di tenggorokan di sini ada warna kuning, warna kuning, nggak ada. Warna kuning itu warna ngambang, bukan ngambang tapi warna kuning itu adalah warna kecerdasan rasional, biasanya adalah awel, gitu ya. Nah kemudian di dada di sini ada warna hijau, warna ketenangan. Kemudian di perut ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang ada warna merah, dan warna merah itu adalah warna semangat dan warna seksual. Makanya suami kita bagi warna biru sekali. Kenapa? Karena warna merah itu warna semangat dan seksual. Makanya Bunda, saya sering melihat anak di bawah 7 tahun, banyak anak-anak yang sama seksualnya sudah. Karena hari ini saya lihat banyak anak di bawah 7 tahun dia sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang cantik mana yang jelek. Dan paling tua dan ngerti ya, paling saya nggak ngerti itu banyak sekarang orang tua anak di bawah 7 tahun itu sudah dan kenapa banyak anak-anak yang sawah seksual ketika kecil itu yang paling pertama karena sering memakai baju warna merah, dan kedua masih hidup sama mama dan bapaknya. Kenapa anak di atas 2 tahun itu tidak boleh tidur sama mama atau bapaknya? Bunda, karena ketika anak selalu dan otak ini itu mampu mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual itu jangan dicuci anak pun nalillah karena lalu kompor oke silakan dulu dijabat mangga yang gak boleh itu diterap sama orang bahagia ya. Kemudian pada memahami menggunakan sampaikan anaknya keluar ke dalam bukannya lagi beres karena legit. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ketika anak tidur matanya memerem Bunda, tapi otaknya selalu aktif, dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Makanya hati-hati Bunda. Jadi walaupun Bunda misalkan lagi melakukan hubungan seksual walaupun disimut, ya itu udah bisa kerekam sama otak anak. Jadi kita pas Bunda melakukan hubungan seksual anak MPWT sekali dan otak si mama. Aduh, waduh. Kayak sering bangkong sambil merong ya. Itu sangat tidak boleh Bunda, karena itu akan direkam oleh otak anak kita dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap sahwat seksual kita. Dan kemudian yang ketiga yang paling berpengaruh terhadap sahwat seksual anak kita itu adalah ketika anak tidur suka punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Jadi banyak kalinya anak-anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, ikut sama ketiak mama, telinga mama, dan yang lain-lainnya. Itu tidak boleh Bunda, karena itu bisa meningkatkan sahwat seksual. Kalau sorry tetapi anak nggak bisa tidur kalau nggak pegang kaleng mama. Kenal kan hasilnya. Tapi banyak anak yang nggak bisa tidur kalau nggak ngelakuin itu, dan itu harus diberhentikan karena itu bisa meningkatkan sahwat seksual. Hari ini kenapa banyak anak hamil di luar nikah atau kan janda di bawah umur? Mungkin bukan karena pergaulan, bukan karena lingkungan, tapi mereka kejadian hubungan seksual dengan orang tua. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna pink, warna pink itu adalah warna keceriaan, dan kemudian ada warna hitam, putih, abu coklat itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Makanya kenapa kayak gitu kalau kita itu kalau lagi ajan warnanya putih, karena di sana sudah ada lagi tidak ada lagi si kaya si miskin, jadi si kaya si miskin ketika ajan bajunya baju warna putih dua helai, jadi tidak ada karena si kaya di sana jadi lima helai nggak ada. Semuanya sama. Maka dengan demikian Bunda, kalau Bunda memasuki akhir bulan itu dianjurkan memakai baju warna putih. Baru dari dulu sampai sepatu putih semua, katanya menjelang seperti munajat. Nah kemudian yang tadinya Bunda, orang yang paling berbahaya dari orang histrioni selain dari penampilan pelakon, biasanya orangnya akan cenderung lebih ke
membesar-besarkan masalah sepele. Maka dari demikian Bunda berhati-hatilah dengan orang histrionik, dengan apa? Selain dia suka berpenampilan glamor, juga orang yang seperti itu suka membesar-besarkan masalah sepele. Dan itu orangnya akan ribetnya luar biasa. Dan biasanya di lingkungan suka jadi virus ya. Jadi orang batur nanti kenal, mana nama aku kenal seorang gitu ya. Jadi batur kata-kata masuk serangan gitu. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, ada gangguan kejiwaan masih ada di diri, yaitu gangguan kejiwaan narsistik. Cuman pusat narsistik di sini bukan orang sok ya, bukan orang sok apa tiktokan, tapi narsistik di sini adalah dia menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya atau geng-geng. Jadi ngelihat di luar, ada masyarakat di luar. Itu sangat tidak boleh Bunda, karena itu akan mengakibatkan gangguan kejiwaan namanya narsistik. Jadi gak boleh lagi kalau ada misalkan campaign itu sangat tidak boleh, karena ternyata itu bisa menimbulkan gangguan kejiwaan. Ya, kan ada orang jadinya dia menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya, jadi lagi malah mengalihkan kalau dia cincros, ada cirok, ada lagi mengalihkan pengen jadi sisi gelis gitu. Ada orang yang kayak gitu, dan itu sangat tidak boleh karena bisa mengakibatkan narsistik. Kemudian yang selanjutnya Bunda, ada gangguan kejiwaan ambiodon, dan ini juga masih ada di ibu-ibu. Gangguan kejiwaan ambiodon itu biasanya si penderita cenderung ketergantungan sama orang lain tinggi. Dan ini biasanya orang seperti ini dia rela meninggalkan suami, anak, dan keluarganya hanya demi dia dianggap apa yang terjadi. Saya coba lihat apakah ada potensi di sini. Banyak hari ini Bunda anu bobogohan deui padahal salaki nanti leuwih beunghar dibanding bobogohan. Kenapa seperti itu? Karena hati-hati Bunda, laki-laki itu salah siswanya itu ada di mata. Biasanya kalau dia lihat perempuan yang agak cantik, dia biasanya langsung tertarik. Tapi kalau perempuan itu berbeda, biasanya nyambung koneksi atau ketertarikan itu lewat obrolan. Makanya hati-hati langsung Facebookan, langsung WA-an, langsung HP, membahas itu sama apa lawan jenis. Kenapa? Karena itu kan bisa berubah. Makanya dia langsung mulai jadi langsung hati-hati. Kenapa karena perempuan langsung nyambung ngobrol, biasanya sok ngobrol. Makanya banyak hari ini perempuan yang tidak gangguan ambiodon, di mana dia rela meninggalkan suami, anak, dan keluarganya hanya demi pacarnya. Gara-gara awalnya mungkin dari Facebookan, dari WA, ya. Makanya hati-hati. Jelas sampai sini? Nah kemudian ada dependent Bunda. Kalau dependent itu sebaliknya, orangnya egois, tidak butuh sama orang lainnya tinggi. Dan kemudian yang terakhir, ini yang paling berbahaya, itu adalah gangguan kejiwaan obsesif kompulsif. Orangnya perfeksionis, di mana dia berpikir apa yang dia inginkan itu harus terjadi. Dan orang seperti ini itu paling banyak bunuh diri Bunda. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa apa yang dia pikirkan itu harus terjadi. Dan kemarin saya punya teman, dia baiknya luar biasa, ramahnya luar biasa, bukan orang tanpa bergaul, tapi ketika dia menikah 2 minggu dia ganti. Nah mungkin menurut dia pemikiran dia kalau beres menikah itu kayak gitu ya. Kemudian jalan-jalan kalau dia naik Lamborghini, kenapa lu makanya mungkin karena dia nggak kuat 2 minggu akhirnya dia maka dengan demikian kita harus bisa bahwa rumus hidup itu berbeda dengan rumus matematika. Kadang 2 tambah 2 itu menurut rumus hidup itu tidak jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 7, bisa jadi 3, bahkan bisa jadi 1, tergantung bagaimana Allah menghendakinya. Maka dengan demikian Bunda, tolong jangan pernah menggantungkan harapan kita sama makhluk, sama suami, sama anak, atau sama orang tua. Karena suami sudah bisa tahu diri. Kita menggantungkan harapan sama anak-anak kalau baru corona hari ini. Kemudian kita bergantung sama orang tua, bukti obat tua kalau ketika tahun. Nah kenapa seperti itu? Kenapa bisa gitu? Kenapa seperti itu? Karena kita diajarkan oleh Allah itu supaya tidak bergantung sama makhluk hidup. Karena kalau kita bergantung sama makhluk hidup, insya Allah akhirnya itu pasti kecewa. Makanya dengan demikian, gantungkanlah semua harapan dan keinginan kita itu hanya Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Bukan tidak boleh kita mencintai suami dan anak kita,
meninggalkan keluarga kita, tapi cintailah mereka karena